la yataharra ahadukum fayusalli 'inda tulu'i syamsi wala 'inda ghurubiha. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah untuk mengagungkannya, untuk mentakbirkan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat sekalian dimanapun berada, insyaallah pada kesempatan ini kembali kita akan melanjutkan untuk membahas kumpulan daripada 40 hadis yang mudah untuk dihafal secara matan dan sanad yang diambil dari Sahih Bukhari yang disusun oleh guru kita almarhum Dr. Ahmad Lutfi Fathullah MA. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk mengulang 3 hadis matannya saja. Hadis yang pertama, idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil. Apabila datang kepada kalian hari Jumat, maka hendaknya ia mandi. Kemudian yang kedua, salatul jama'ati tafdulu salatal fardhi bi 27 darajah. Salat jamaah lebih utama daripada salat sendiri-sendiri dengan 27 derajat. Kemudian yang ketiga, alladzi tafutuhu salatul asri ka'annama wutira ahlahu wa malahu. Orang yang tertinggal salat asarnya sama seperti dia kehilangan keluarga dan hartanya. Untuk masing-masing hadis sudah ada di video-video sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan kepada hadis berikutnya. Kita mulai dengan sanad daripada hadis ini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malikun an Nafi'in an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yataharra ahadukum fayusalli 'inda tulu'i syamsi wala 'inda ghurubiha. Saya ulangi lagi, la yataharra ahadukum fayusalli 'inda tulu'i syamsi wala 'inda ghurubiha. Sekali lagi, la yataharra ahadukum fayusalli 'inda tulu'i syamsi wala 'inda ghurubiha. Baik, kita coba untuk menerjemahkan hadis ini. La yataharra, janganlah salah seorang membiasakan, ahadukum, salah seorang di antara kalian, fayusalli, kemudian maka ia salat, 'inda tulu'i syamsi, ketika matahari terbit, wala, dan tidak pula 'inda ghurubiha, ketika dia terbenam. Janganlah salah seorang di antara kalian sengaja sholat ketika matahari sedang terbit dan atau ketika saat terbenam. Apa pesan-pesan dari hadis ini? Di sini disebutkan, guru kita menuliskan, tidak disarankan seseorang untuk sholat sunnah ketika matahari baru terbit. Kemudian yang kedua, dan tidak juga disarankan seorang muslim untuk sholat sunnah ketika matahari akan tenggelam. Dan yang ketiga, sholat di waktu terlarang dimaksudkan untuk menjaga kemurnian iman seseorang.
Nah, kita akan mencoba untuk menguraikan sedikit tentang apa hikmah di balik ini. Kalau kita menggali bahwa hikmah daripada sholat dan ibadah-ibadah yang lain yang dilakukan oleh seorang muslim itu adalah bagaimana ia mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Khaliq, yang maha menciptakan. Sementara kebalikannya, di dalam semua ibadah itu kita mengecilkan semua makhluk yang ada. Itulah inti daripada ibadah. Bagaimana kita mentakbirkan Al-Khaliq dan mengecilkan makhluk. Nah, ketika seorang muslim melakukan sholat ketika matahari terbit atau ketika dia terbenam, ada simbol daripada makhluk yang akan mengurangi makna daripada takbir kita tadi itu. Matahari oleh kebanyakan manusia itu dijadikan sebagai simbol kebesaran. Ketika mataharinya terbit, maka itu adalah simbol daripada kehidupan. Sebaliknya, ketika matahari terbenam, itu adalah merupakan simbol daripada kematian. Oleh karena itu, simbol yang ada seperti ini dipotong oleh syariat kita agar ibadah kita tadi betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar tidak ada unsur membesarkan matahari yang mungkin kelihatannya itu sangat besar, yang menjadi seolah-olah menjadi sumber daripada kehidupan, tapi itu dipangkas dengan dilarangnya kita untuk mendirikan sholat ketika matahari terbit ataupun tenggelam. Nah, inilah sahabat sekalian salah satu hikmahnya. Oleh karena itu, jangan sampai kita menjalankan sholat di saat matahari terbit ataupun terbenam. Ada beberapa pengecualian diperbolehkannya seseorang untuk sholat di saat matahari terbit ataupun terbenam. Misalkan ketika seseorang tertidur dan baru terbangun ketika matahari terbit, subuhnya hampir terlewat atau bahkan sudah terlewatkan, maka di sini kapan saja dia bangun dianjurkan untuk segera mendirikan sholatnya, walaupun waktu tersebut adalah waktu yang terlarang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah untuk mengagungkannya, untuk mentakbirkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah menghindarkan kita dari sifat takabur, membesarkan diri dan membesarkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya di dalam hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.